Dalam bahasa Arab, jumlah berarti kalimat yang tersusun dari beberapa kata dan memberikan makna yang sempurna. Jumlah dalam bahasa Arab memiliki kaidah dan struktur tertentu yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Secara umum, jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika membaca Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab berbahasa Arab, kita akan sering menemukan berbagai bentuk jumlah. Pemahaman tentang jumlah sangat penting karena menjadi dasar dalam menyusun dan memahami kalimat bahasa Arab secara benar. Dengan memahami macam-macam jumlah, kita tidak hanya mampu membaca, tetapi juga menyusun kalimat sesuai kaidah nahwu. Pada video ini, kita akan membahas secara bertahap pengertian jumlah, macam-macamnya, kaidah atau rumusnya, serta contoh-contoh sederhana agar mudah dipahami. Jumlah adalah susunan dua kata atau lebih yang saling berkaitan dan membentuk makna yang sempurna, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Dalam bahasa Arab, sebuah jumlah tidak hanya sekedar kumpulan kata, tetapi harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar maknanya jelas dan utuh. Secara kaidah nahwu, jumlah harus memiliki musnad dan musnad ilaih, yaitu unsur yang disandarkan dan unsur yang menjadi sandaran. Musnad biasanya berupa khobar atau fi'il, sedangkan musnad ilaih dapat berupa mubtada atau fa'il. Tanpa kedua unsur ini, susunan kata belum dapat disebut sebagai jumlah yang sempurna. Oleh karena itu, memahami pengertian jumlah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab, karena dari sinilah kita dapat membedakan mana yang termasuk kalimat lengkap dan mana yang hanya berupa kata atau frasa saja. Secara umum, jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Jumlah ini digunakan untuk menjelaskan keadaan, sifat, atau identitas suatu hal. Jumlah ismiyah terdiri dari dua unsur utama atau rumusnya, yaitu mubtada sebagai pokok pembicaraan dan khobar sebagai penjelasnya. Kedua unsur ini saling melengkapi sehingga membentuk makna yang sempurna. Dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah sering digunakan untuk menyatakan keadaan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Rumus utama jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Kaidah penting dalam jumlah ismiyah antara lain, yang pertama, mubtada biasanya berupa isim ma'rifat atau kata benda yang sudah jelas. Yang kedua, khobar berfungsi menjelaskan mubtada, bisa berupa isim, jumlah, atau syibeh jumlah. Yang ketiga, mubtada dan khobar sama-sama berstatus marfu. Memahami kaidah ini akan memudahkan kita dalam mengenali dan menyusun jumlah ismiyah dengan benar. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jumlah ini menekankan pada terjadinya sesuatu, perbuatan, atau aktivitas. Dalam jumlah fi'liyah, yang menjadi fokus utama adalah perbuatan, kemudian diikuti oleh pelakunya. Jumlah ini sering digunakan untuk menceritakan kejadian, aktivitas, atau peristiwa. Rumus utama jumlah fi'liyah adalah fi'il, fa'il, plus maf'ul bih. Itu untuk imbuhan. Kaidah penting jumlah fi'liyah meliputi yang pertama, fi'il terletak di awal kalimat. Yang kedua, fa'il adalah pelaku, perbuatan, dan hukumnya marfu. Yang ketiga, maf'ul bih hadir apabila fi'il bersifat muta'addi atau membutuhkan objek. Dengan memahami susunan ini, kita dapat dengan mudah mengenali jumlah fi'liyah dalam teks Arab. Contoh jumlah ismiyah, yaitu at-thalibu mujtahidun. At-thalibu sebagai mubtada
dan mujtahidun sebagai khobar, yang artinya murid itu rajin. Yang kedua, al-madrasatu kabiratun, yang artinya sekolah itu besar. Al-madrasatu sebagai mubtada dan kabiratun sebagai khobar. Lalu, contoh dari jumlah fi'liyah yaitu kataba atau libu ad-darsa. Kataba sebagai fi'il, atau libu sebagai fa'il, dan ad-darsa sebagai maf'ul bih karena kataba merupakan fi'il muta'addi atau yang membutuhkan maf'ul bih. Kataba atau libu ad-darsa yang artinya murid menulis pelajaran. Dan contoh yang kedua, zahaba Ahmadu ilal madrasati. Zahaba sebagai fi'il, Ahmadu sebagai fa'il, ilal madrasah sebagai keterangan. Artinya, Ahmad pergi ke sekolah. Perbedaan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama, jumlah ismiyah diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Yang kedua, jumlah ismiyah menekankan keadaan, sedangkan jumlah fi'liyah menekankan perbuatan. Sebagai kesimpulan atau penutup, jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua macam utama, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Keduanya memiliki ciri, fungsi, dan kaidah yang berbeda, namun sama-sama penting dalam memahami struktur bahasa Arab. Dengan mempelajari macam-macam jumlah dalam bahasa Arab, kita dapat memahami struktur kalimat dengan lebih baik dan menyusun kalimat sesuai kaidah yang benar. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Terima kasih atas perhatian kalian, dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama membawa keberkahan untuk kita semua.